Tabe, beri bakareba. Semoga Anda selalu sehat dan tetap bersemangat. Saat ini Anda menyaksikan berita Sulawesi Tengah bersama saya, Aling Talamboa. Sejumlah berita teraktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 5 pelaku tawuran berusia remaja ditangkap aparat Polresta Palu. Jumlah pasien yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Anutapura meningkat setiap hari. Satgas Madagoraya intensif melakukan patroli di wilayah bekas pelatihan kelompok radikal. Lima remaja di Kota Palu ditangkap tim Jaguar Satuan Samapta Polresta Palu. Mereka diciduk saat akan melakukan aksi tawuran di Jalan Nangka, Kecamatan Palu Barat. Polisi juga menyita 4 bilah senjata tajam yang diduga digunakan dalam aksi tawuran tersebut. Penangkapan terjadi Selasa dini hari saat petugas mendapat laporan warga tentang aktivitas remaja yang mencurigakan. Aparat kepolisian langsung mendatangi lokasi dan menangkap sejumlah remaja beserta barang bukti tajam berupa parang. Kelimanya masing-masing berusia 16 hingga 22 tahun. Selain menyita barang bukti, polisi juga meminta keterangan kelima remaja yang ditangkap. Mereka digiring ke Polsek Palu Barat untuk proses hukum lebih lanjut. Sesuai dengan laporan dari warga melalui call center kami tim Jaguar bahwa pada hari Selasa ya, tanggal 14 Oktober 2025 pukul 2.00 waktu Indonesia Tengah, laporan warga tersebut terjadi tawuran warga, yaitu pemuda di Jalan Nangka. Kemudian tim kami dari tim Jaguar Tadulako Polresta Palu langsung menuju ke TKP. Ada 5, 4 yang bawa sajam, 1 tidak bawa sajam. Kami menyerahkan ke unit reskrim untuk penanganan lebih lanjut. Polisi akan meningkatkan patroli di sejumlah titik rawan tawuran, khususnya pada malam hari. Sementara para remaja yang diamankan masih menjalani pemeriksaan untuk penyelidikan lebih lanjut. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Setiap harinya ratusan warga Kota Palu memadati loket pendaftaran rawat jalan di RSUD Anutapura. Data rumah sakit menyebut sedikitnya 450 hingga 600 pasien dilayani setiap hari pada jam reguler. Banyak di antara mereka harus datang sejak pagi buta agar kebagian nomor antrian. Sebagian pasien yang datang terlambat bahkan sering dialihkan ke instalasi gawat darurat. Situasi ini mendorong rumah sakit untuk memperpanjang jam pelayanan melalui program baru Poliklinik Sore Eksekutif. Layanan baru ini dibuka mulai pukul 2 siang hingga 6 sore dan menyasar masyarakat yang tidak sempat berobat di pagi hari. Sebanyak 9 poliklinik spesialis langsung dibuka dengan dukungan tenaga dokter dan fasilitas penunjang yang sama seperti layanan pagi. Untuk kami mengikut dengan kebutuhan masyarakat karena pada tahun 2025 ini setelah kami melihat dari aplikasi kami SIM RS GOS ada sekitar 17,9% pasien rawat jalan itu karena kesiangan akhirnya kami melayani lewat IGD. Jadi mereka rawat jalannya lewat IGD, tentu itu menambah beban kerja di IGD. Program ini juga menjadi bagian dari transformasi layanan kesehatan berbasis aksesibilitas waktu. Pihak rumah sakit menyebut sekitar 17% pasien rawat jalan selama ini datang terlambat dan akhirnya dilayani lewat IGD.
Dengan layanan sore diharapkan tekanan beban di instalasi gawat darurat dapat berkurang. Pemerintah Kota Palu sangat mendukung upaya ini ya. Upaya ini menunjukkan bahwa rumah sakit ingin memberikan pelayanan yang semakin baik. Di pemahaman dan pengertian daripada eksekutif ini adalah bahwa pelayanannya akan lebih optimal, akan lebih baik, akan lebih berkualitas, dan memang harus difahami bahwa ini adalah upaya yang kuat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk menghadirkan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. Pada tahap awal, layanan poliklinik sore eksekutif masih dibuka untuk pasien umum tunai asuransi swasta dan pasien dari perusahaan rekanan. Namun ke depan RSUD Anutapura berencana memperluas akses pelayanan agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Syahrul Syahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Banyak kegiatannya. Sedikitnya 20 warga Desa Siluwangi, Kecamatan Lore Piore, Kabupaten Poso mendapatkan pengobatan gratis. Kegiatan bertajuk Bakti Kesehatan ini melibatkan personil Polsek Lore Utara bekerja sama dengan pemerintah desa. Dalam kegiatan ini petugas juga menyediakan layanan pengobatan umum kepada warga. Warga yang mendapatkan pelayanan kesehatan tersebut umumnya orang tua. Usai diperiksa kesehatannya, warga mendapatkan obat dan vitamin. Tujuan kegiatan sosial ini untuk meningkatkan akses layanan kesehatan di daerah wilayah operasi. Pengobatan gratis tersebut mendapat respon positif dari masyarakat Kecamatan Lore Piore. Mereka senang dan mengaku terbantu karena mendapatkan pelayanan yang selama ini sulit diperoleh. Warga berharap kegiatan tersebut dilakukan secara rutin. Telah dilakukan pelayanan pengobatan gratis oleh Polsek Lore Utara kepada masyarakat kami Desa Siliwanga, dengan harapan tentunya pengobatan ini kan bermanfaat bagi kami masyarakat yang ada di sini. Demikian juga ke depan kami tetap mengharapkan pendampingan dari Polres Poso bahkan Polsek Lore Utara dalam kegiatan selanjutnya dalam penanaman atau kegiatan BUMDes ini, dan juga tentang kesehatan yang ada di Desa Siliwanga. Sekali lagi kami atas nama pemerintah dan masyarakat mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi bahkan kerjasama yang telah terbina selama ini. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat, tetapi juga mendorong mereka untuk lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan dan melakukan pemeriksaan secara berkala. Julianus K. dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Poso.